Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan sudut dan garis. Pada video yang pertama ini kita akan mengenal sudut ya. Ada beberapa hal yang kita bahas di sini. Oke. Yuk kita ikuti pembahasannya. Kita ketahui bersama bahwa bentuk-bentuk bangun dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari bergantung pada besar sudut-sudut pada bangun itu ya. Seperti pada baut ini, dan kunci yang digunakan harus memiliki ukuran yang sama besar sehingga kunci tersebut dapat digunakan untuk memutar atau membuka baut ini ya. Begitu juga contoh lainnya adalah antara cermin dengan bingkai cermin ini harus memiliki sudut yang sama. Begitu juga dengan daun jendela dengan jendela ya, harus memiliki sudut yang sama. Oke. Sekarang pertama ini kita akan mengenal satuan sudut. Oke. Kita telah mengetahui bahwa besar suatu sudut dapat digunakan dengan satuan derajat dengan simbol seperti ini, bisa juga dalam menit dan dalam detik. Nah, kita ketahui bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Nah, ini derajatnya jadi seperti jam teman-teman ya, supaya mudah dalam mengingatnya. Oke. Kita coba mengubahnya ya. 3 derajat kita akan ubah ke dalam bentuk menit maupun dalam bentuk detik. Nah, berarti 3 derajat ini kita kalikan dengan 60 ya, 60 menit. Begitu juga dengan detiknya, berarti 3 dikali 3600 detik. Maka kita dapatkan 3 dikali 60 menit berarti 180 menit, sedangkan detiknya menjadi 3 dikali 3600 detik berarti 10.800 detik. Oke ya. Kita coba bentuk yang lain. 80 menit ini kita ubah ke dalam bentuk campuran ya, derajat dan menit. Nah, kita ketahui bahwa 60 menit itu kan 1 derajat. Nah, berarti 80 ini kita pecah menjadi 60 menit ditambah 20 menit. 80 menit kan? Nah, 60 menit ini berarti kita ganti dengan 1 detik, 20 menit tetap 20. Nah, berarti hasilnya 1 detik 1 derajat 20 menit. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya nih, bentuk campuran dari 24 derajat 48 menit. Ini berapa derajat? Nah, pertama 24 derajat ini kan sudah 24 ini sudah derajat ya. Berarti kita tulis 24 koma, berarti ya 48 menit ini belum sampai 1 derajat, berarti koma dia. Maka untuk mengubah menit ke derajat berarti kita bagi 60 ya. 48 dibagi 60 kita sederhanakan bagi 6 ya. Jadi 8/10. 48 dibagi 6 8, 60 dibagi 6 10. Nah, 8 dibagi 10 0,8. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja ke sini. Jadi 24,8 derajat. Nah, inilah hasilnya. Kita coba yang lainnya ya. Kebalikannya, ini bentuk derajat koma, kemudian kita ubah menjadi bentuk campuran dari derajat dan menit. Nah, 80 ini sudah derajat ya, berarti 80 derajat. Tinggal kita mencari menitnya ya. Ini kan berarti 0,4 derajat ya. 0,4 derajat dikali
60 menit ya, maka kita dapatkan 24 menit. Nah, inilah hasilnya 80 derajat 24 menit. Bisa dipahami tidak ya? Bisa ya? Nah, ini bisa dianggap seperti jam sajalah ya. Oke, kita coba yang berikutnya ya. Kita masuk pada pengertian sudut, bahwa sudut itu dapat dibentuk oleh dua buah sinar garis ya. Pastinya kalau sinar garis itu lurus ya, yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, jadi pangkalnya bertemu. Seperti misalkan ini ya, garis yang pertama, sinar garis yang pertama dengan sinar garis yang kedua ini bertemu di titik A ya. Nah, di sini perlu kita kenali beberapa hal terkait sudut ya. Yang pertama adalah kaki sudut. Manakah dari sudut ini yang merupakan kaki sudut ya? Kaki sudutnya yang pertama adalah garis yang pertama ini, AB. Inilah kaki sudutnya. Kaki sudut yang lain ya tentu garis yang kedua ini ya, AC. Inilah kaki sudutnya ya, AB dan AC. Yang lain adalah titik sudut. Namanya titik berarti sebuah titik, kemudian sudut berarti berada di sudutnya ya. Nah, tidak salah lagi bahwa inilah titik sudutnya, dan di titik ini ada huruf A ya, berarti titik sudutnya adalah A. Kemudian kita kenal juga di dalam sudut itu ada yang disebut dengan daerah sudut. Mana sih daerah sudut? Nah, ini yang daerah sudut ini. Daerah yang terletak di antara dua kaki sudut, dua garis terletak di antara dua garis ini, itulah daerah sudut. Yang kemudian nanti kita kenal dengan besar sudut ya. Jadi kalau ditanya mana kita bisa tahu besar sudutnya ya, dari luas dan sempitnya dari kedua daerah yang berada di antara kedua kaki sudut ini. Kemudian yang terakhir adalah tentu kita sudah pada kenal yang disebut dengan nama sudut. Nah, nama sudut itu bisa dengan satu huruf ya. Untuk satu huruf sudut di sini adalah sudut A ya. Kita lihat titik sudutnya, maka hurufnya itu bisa menjadi nama sudut, yaitu sudut A. Simbol sudut disimbolkan seperti ini. Kemudian nama sudut juga bisa terdiri dari 3 huruf ya. Nah, bagaimana menamainya dengan 3 huruf ya? Perhatikan ini ya, bergerak dari huruf yang berada di ujung kaki sudut ya. Misalkan dari B berarti B A C ya. Pergerakannya seperti itu, maka itulah nama sudutnya, sudut BAC. Kita tulis sudut BAC. Atau kebalikannya juga boleh ya. Dari C bergerak ke A kemudian bergerak ke B. Itulah nama sudut yang lainnya, sudut CAB. Oke, bisa ya? Bisa ingat kembali ya. Oke, kaki sudut, titik sudut, daerah sudut atau besar sudut, dan nama sudut. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menggambar sudut. Nah, untuk menggambar sudut yang kita gunakan adalah busur derajat ya. Dan busur derajat ini bentuknya seperti ini. Kita perlu kenal titik yang ada di sini ya, yang di ini yang disebut dengan pusat ya. Pusat apa? Pusat busur derajat tentunya ya. Kemudian kita juga angka-angka ini yang disebut dengan skala pengukuran ya. Ada di sini ada 2 bagian ya. Ada yang bagian di luar dan di dalam. Maka bagian luarnya ini disebut skala pengukuran bagian luar. Kemudian angka-angka yang berada di dalamnya ini adalah skala pengukuran bagian dalam ya. Kedua-duanya berfungsi sama ya untuk mengukur besar derajat, besar sebuah sudut. Nah, oke ya, sekarang kita akan menggambar. Contohnya
gambarlah sudut BAC sama dengan 50 derajat. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat salah satu kaki sudutnya. Nah, paling gampang adalah garis yang mendatar seperti ini ya. Nah, kemudian kita ambil busur kita, kemudian kita letakkan pusat busur ya pada salah satu ujung, misalkan ujung garisnya ya, kita letakkan di sini. Kemudian perhatikan garis ini dia sejajar dengan sebuah garis di sini kan. Nah, perhatikan di sini angka 0 itu berada pada skala bagian luar atau skala bagian dalam. Skala bagian dalam. Nah, maka skala yang kita gunakan di sini adalah skala bagian dalam. Nah, kita mau mencari angka 50. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, berarti kita tandai ya titik di sini. Nah, inilah yang menandakan sudut 50. Kemudian kita tinggal tarik sebuah garis ya dari titik di sini, kemudian bertemu dengan garis ini, tentunya dengan menggunakan penggaris. Nah, jadi inilah sudutnya ya, inilah sudut BAC. Sekarang kita tinggal tulis saja BAC ya, BAC seperti itu ya. Oke, selain di sisi kiri kita juga bisa meletakkan busurnya. Pusat busurnya kita letakkan pada bagian kanan dari garis ini ya. Kemudian perhatikan di sini garisnya sejajar ya. Kemudian kita cari angka 0 pada skala ternyata berada pada skala bagian luar ya. Kita cari 50-nya dan kita tandai dengan sebuah titik ya. Oke, selesai, kita tinggal buat garis saja. Nah, seperti itu. Jadi ya, nah sekarang kita tinggal kasih nama BAC. Oh, AC-nya kejauhan. Oke, inilah sudut yang bisa kita gambar. Sudut BAC yang besarnya 50 derajat. Bagaimana? Bisa ya teman-teman ya? Nah, selanjutnya kita akan mengukur sudut ya. Tentukan besar sudut berikut. Nah, di sini ada sebuah dua gambar sudut. Kita akan mengukur berapa besar sudutnya nih ya. Yang pertama, gambar yang pertama ya, kita ambil busur kita, kemudian kita letakkan pusat busur pada titik sudut ya, pada titik sudut seperti ini. Kemudian kita perhatikan garisnya mana yang menunjukkan angka 0. Angka 0 berada pada skala bagian luar. Nah, berarti yang kita gunakan di sini angka-angkanya, skalanya yang digunakan adalah yang bagian luar. Kita lihat garisnya, garis BC ini menunjukkan berhimpitan dengan angka 60 ya. Berarti sudut BAC ini besar sudutnya adalah 60 derajat. Berikutnya gambar yang kedua ya, kita ambil busur kita, kemudian kita letakkan pusat busur pada titik ya, pada titik apa namanya nih, titik sudut ya. Kita lihat di sini yang sejajar, yang mana ini sini? Oh, ternyata dia sejajar dengan skala bagian luar. Berarti angka yang digunakan tentunya yang berada di bagian luar. Kita lihat di sini ya, 120. Kemudian ini ada kelebihan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti lebihnya 5. Berarti besar sudut DEF ini adalah 120,5 derajat ya. Bagaimana teman-teman? Bisa ya? Bagaimana untuk mengukur sudut? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar memahami kembali apa itu jenis sudut, kemudian sudut sebagai jarak putar. Nah, kita ambil dua buah, katakanlah ini sebuah karton ya, karton, bilah karton. Kemudian yang bagian bawahnya
kita putar satu putaran penuh seperti ini, nah maka jika diputar satu putaran penuh, maka besar sudutnya adalah 360 derajat ya. Kemudian kita ambil lagi dua bilah karton, kemudian kita putar ya, kita putar salah satu bilah kartonnya sejauh setengah putaran seperti ini. Nah, maka dia membentuk apa ini? Ya, membentuk garis lurus ya. Nah, inilah yang disebut dengan sudut lurus ya. Setengah putaran itu berarti sudut lurus. Berapa besarnya? Kita lihat angkanya di sini. Angka berapa yang ditunjukkan? Ya, 180. Berarti setengah putaran atau sudut lurus, besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke, sekarang kita ambil lagi dua bilah karton ya. Kemudian karton ini salah satunya kita putar seperempat putaran, sejauh seperempat putaran. Perhatikan apa yang terbentuk ya. Seperempat putaran, maka yang terbentuk adalah sudut siku-siku ya. Perhatikan garis yang dibentuknya ini patah ya, patah siku-siku, berarti ini sudut siku-siku. Dan perhatikan besarnya, dia menunjukkan angka 90 ya, berarti besar sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Bagaimana? Bisa teman-teman ya? Di sini ada sudut satu putaran penuh 360 derajat, setengah putaran atau sudut lurus besarnya 180 derajat, kemudian seperempat putaran membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Oke, kita lihat pada jenis sudut yang lainnya. Nah, perhatikan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama ini menunjukkan sudut apa? Nah, kita pindahkan sudut ini pada sebidang, katakanlah ini origami ya. Kita tempatkan pada sudut origami. Perhatikan salah satu garisnya berada di dalam origami. Nah, jika seperti ini, kita ketahui bahwa inilah yang disebut dengan sudut lancip, karena setiap sudut dari kertas origami ini adalah 90 derajat ya, siku-siku kan. Nah, bisa kita simpulkan sudut lancip itu apa? Ya, sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Itulah sudut lancip. Kemudian kita perhatikan untuk gambar yang kedua, sudut yang kedua sama, kita geser letakkan pada kertas origami. Ternyata salah satu kaki sudutnya berada di luar dari sisi kertas origami. Nah, jika seperti ini, inilah yang disebut dengan sudut tumpul. Maka kita simpulkan sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman ya? Dan di sini juga kita perlu ingat ada istilah lain, jenis sudut lain, yaitu disebut dengan sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Di belakang dari sudut lancip, jika kita ukur dengan busur derajat berbentuk lingkaran, maka itulah sudut refleks. Begitu juga di belakang dari sudut tumpul ya, bagian ininya, inilah sudut refleks. Begitu juga dengan sudut siku-siku, bagian luarnya ini ya, bagian luarnya ini, inilah yang disebut dengan sudut refleks. Bagaimana? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, mudah-mudahan penjelasan ini
bisa dipahami dengan baik. Jika memang dirasa ada yang kurang dipahami, silakan tinggalkan pada kolom komentar atau tonton kembali videonya. Sampai di sini dulu pada video yang pertama dari bab sudut dan garis. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.